Saudara, satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 46 akan kita renungkan bersama hari ini. Saudara, suara saya sejak 1 bulan lalu hilang dan masih seperti ini, jadi mohon saudara agak bersabar mendengar suara saya, saudara ya. Akan seperti ini sepanjang khotbah. Mazmur 46, saudara, saya akan bacakan dari versi TB. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sampai demikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Nah, saudara, Mazmur 46 adalah Mazmur yang seringkali dikaitkan dengan Martin Luther, tokoh reformator. Karena memang saudara, Mazmur 46 adalah Mazmur favorit dari Luther. Nah, saudara, di masa reformasi waktu itu tantangan yang dihadapi Luther memang sangat besar. Saudara, dia berhadapan dengan gereja, bukan 1-2 orang, bukan 1-2 gereja, tapi semua gereja. Dia berhadapan dengan pemerintah yang mendukung gereja juga. Saudara, maka ketika dia mengalami masa-masa yang sangat gelap dan berbahaya, ketika dia sedang sangat tertekan, saudara, diceritakan bahwa Luther seringkali mengajak temannya, Philip Melanchthon, untuk menyanyikan bersama-sama Mazmur 46 ini. Menjadi kekuatan penghiburan lagi bagi mereka. Nah, saudara, seorang teolog bernama Leopold, saudara, dia mengatakan, Mazmur 46 ini menafaskan keyakinan yang sangat kokoh di dalam Tuhan di tengah bahaya yang sangat nyata. Dan itulah sebabnya Mazmur ini menguatkan banyak orang sampai hari ini. Di tengah pergumulan, di tengah bahaya, di tengah penderitaan yang sangat nyata, Mazmur 46 ini saudara menafaskan keyakinan yang sangat kokoh di dalam Tuhan. Nah, saudara, saya kira kita semua sama-sama sadar bahwa hidup kita di dalam dunia ini penuh dengan kekacauan, penderitaan, dan bahaya. Setiap hari kita hidup dalam dunia yang seperti ini. Padahal saudara, setiap hari kita juga pasti menginginkan hidup yang aman dan nyaman. Saudara, kita ingin hidup itu berada di bawah kendali kita. Kita bisa atur, kita bisa prediksi, kita bisa cegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita ingin supaya tidak ada penderitaan, tidak ada bahaya yang menimpa kita. Tapi pertanyaannya, mungkinkah itu? Saudara, hari ini kita berada dalam situasi yang semakin tidak pasti. Sejak pandemi COVID sampai sekarang kita tahu ekonomi tidak pernah pulih sepenuhnya. Stabilitas politik dunia, saudara, hari ini membuat kondisi semakin penuh ketidakpastian. Saudara, belum lagi kalau kita baca berita, kita akan menyadari saudara bahwa tiap hari ada kejahatan. Tiap hari ada kecelakaan. Saya sering bercanda saudara, makanya tiap hari saudara kita nyetir di jalanan, naik mobil, naik motor, tidak ketabrak dan tidak ditabrak. Itu sudah anugerah saudara. Luar biasa saudara. Tapi itu memang kondisi yang kita hadapi setiap hari. Belum lagi masalah yang kita alami di rumah, kekerasan dalam rumah tangga, anak yang berontak, sakit mungkin, relasi yang berantakan. Ditambah lagi masalah yang kita alami dari orang-orang di sekitar kita, teman yang menipu, orang yang sulit diajak bicara, kita mengalami difitnah, dan seterusnya. Saudara, maka tidak mau kita harus menyimpulkan hidup ini memang penuh kekacauan, penderitaan, dan bahaya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saudara, sebagian orang berpikir mereka akan aman kalau punya cukup harta. Maka kita bukan saja berusaha mengumpulkan harta, tapi kita menginvestasikan uang kita di berbagai instrumen supaya aman dan kita pikir kita sudah aman. Tapi betulkah kita aman?
Saudara, dalam banyak hal uang memang sangat berguna, tapi dalam sangat banyak hal yang penting, uang tidak bisa menolong kita. Saudara, Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang seorang yang kaya. Dia berkata begini, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah, aman. Tapi Yesus berkata, malam ini juga jiwamu diambil daripadamu. Apa gunanya semua yang kamu kumpulkan? Sebagian orang lagi berpikir mereka akan aman karena ada koneksi, relasi yang baik. Mungkin itu berarti punya teman yang banyak, mungkin itu berarti bergaul dengan orang-orang yang punya pengaruh dan bisa menolong mereka. Tapi kalau saudara cukup berpengalaman, saudara akan tahu bahwa semua itu tidak pernah menjamin apapun. Relasi dan koneksi jelas bisa menolong, tapi pertolongan yang sebetulnya sangat goyah karena manusia sangat cepat berubah. Saudara, maka kemana kita harus mengharapkan pertolongan kita? Mazmur ini mengajak kita memandang kepada Allah untuk menemukan dua macam pertolongan darinya. Yang pertama, saudara, dia berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dalam terjemahan lain, tempat berlindung yang kokoh. Nah, saudara, gambaran yang dipakai adalah Allah seperti sebuah benteng yang sangat kuat, di mana kita bisa masuk ke dalamnya dan berlindung di situ. Kita tidak mengalami celaka di situ. Dia adalah tempat di mana kita bisa ada di dalamnya, kita dilindungi, kita dikuatkan, kita diluputkan dari bahaya dan penderitaan. Karena Allah adalah tempat berlindung yang kokoh. Nah, saudara, ada kalanya memang kita mengalami seperti ini. Tuhan meluputkan kita dari bahaya, dari penderitaan ketika kita berlindung kepada Dia. Alkitab, saudara, misalnya pernah mengisahkan apa yang dialami orang Israel ketika dikepung oleh tentara Asyur. Waktu itu mereka ketakutan karena musuh terlalu kuat. Keesokan harinya mereka melihat 185.000 tentara Asyur binasa. Mereka tidak berperang sama sekali, Tuhan yang hajar semua musuh mereka. Allah adalah tempat berlindung yang kokoh, meluputkan dari penderitaan dan bahaya. Saudara, hari ini kita juga mendengar kesaksian serupa seperti ini. Ada banyak orang yang didiagnosa karena kanker. Dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Belum sempat dia melakukan pengobatan, kankernya hilang. Karena mujizat Tuhan. Ada orang yang akan ditipu, tapi tiba-tiba entah mengapa orang yang menipu itu membatalkan transaksi. Belakangan dia baru tahu bahwa dengan ajaib dia diluputkan dari penipuan. Saudara, ada banyak kisah seperti ini, di mana Allah menjadi tempat perlindungan yang kokoh. Kita seperti masuk ke sebuah benteng, kita diluputkan dari bahaya dan penderitaan di sana. Tetapi yang kedua, saudara, Mazmur ini juga mengajak kita memandang kepada Allah sebagai penolong dalam kesesakan. Artinya, kita tidak diluputkan dari bahaya dan penderitaan. Kita mengalami penderitaan itu. Kita mengalami penyakit, kita mengalami ditipu, kita mengalami difitnah, kita mengalami kejahatan, apapun itu, kita sudah berada di dalam kesesakan dan penderitaan. Dan Allah menjadi penolong kita di dalam kesesakan itu. Saudara, di saat kita celaka, di saat kita menangis, di saat kita sakit, di saat bahaya paling besar yang kita alami, Dia menyertai kita, Dia memberikan pertolongannya di tengah penderitaan yang kita alami. Saudara, inilah dua macam pertolongan yang pemazmur ajak untuk kita alami dari Allah. Allah mungkin menolong kita dengan meluputkan kita dari penderitaan, tapi Allah juga mungkin menolong kita dengan tidak meluputkan kita dari penderitaan, tetapi menolong kita di tengah penderitaan itu. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan, Mazmur ini dibagi menjadi 3 paragraf. Ayat 2-4, 5-8, lalu kemudian 9-11. Di ketiga paragraf itu selalu ada gambaran kekacauan. Coba kita lihat, saudara, satu persatu. Yang pertama ayat 2-4. Ada kekacauan di dalam alam. Dikatakan bumi bergerak-gerak. Bumi goncang kalau di dalam versi TB. Gunung guncang di dalam laut. Air laut bergelora. Lalu gunung pun goyang oleh geloranya. Saudara, gambaran apa yang dimaksud? Ada sebuah bencana, kekuatan alam yang sangat besar, yang jauh melebihi kekuatan manusia. Tidak mampu dihentikan oleh manusia. Pada waktu COVID, saudara, mungkin ini adalah salah satunya, begitu. Atau ketika terjadi bencana alam, ada sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang
jauh melampaui kekuatan manusia untuk menghentikannya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, ayat 5-8, ada kekacauan dunia. Dikatakan bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Saudara bisa dibayangkan seperti apa yang dia gambarkan. Kekacauan politik, perebutan kekuasaan, kehancuran ekonomi. Dan ini terjadi di seluruh dunia, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang semua. Dan yang ketiga, saudara, dalam ayat 9-11, ada kekerasan militer. Disebutkan ada peperangan, busur panah, tombak, kereta perang. Dan peperangan itu berarti penderitaan. Bukan hanya kematian, tapi juga perkosaan, perbudakan, kemiskinan, dan segala macam penderitaan yang mengikuti. Saudara, ini adalah gambaran kekacauan dan masalah dunia. Setiap paragraf Mazmur 46 berisi hal-hal seperti ini. Bencana alam, kekacauan dunia, peperangan. Tapi kalau kita perhatikan juga dengan seksama, di setiap paragraf yang berisi kekacauan ini, selalu juga ada kalimat yang mengarahkan kita kepada Allah. Setiap kali dia menyebutkan masalah, dia mengajak kita memandang kepada Allah. Mari kita lihat lagi satu persatu, saudara, dari mulai ayat 2-4 tadi. Dia berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dia tidak mengatakan begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, maka bumi tidak akan berubah, gunung tidak akan goncang, dan seterusnya tidak. Tapi dia mengatakan, sebab itu, sekalipun bumi berubah, sekalipun bangsa ribut, apapun yang terjadi, kita tidak takut. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, apapun yang terjadi, kita tidak takut. Karena ada Allah yang menjadi tempat berlindung yang kokoh, menjadi penolong di saat kesesakan. Kita diluputkan dari penderitaan, maupun kita mengalami penderitaan, pertolongan Allah tetap nyata dan terbukti. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, di ayat 5-8. Di tengah kekacauan dunia itu, dia menyebut satu istilah yang sangat unik saudara di sini, yaitu kota Allah. Saudara, istilah kota Allah itu punya beberapa kemungkinan arti. Yang pertama, mungkin maksudnya adalah Yerusalem. Kota di mana ada bait Allah, di mana Allah berkenan ditemui oleh umatnya di sana. Yang kedua, saudara, istilah kota Allah mungkin maksudnya adalah Yerusalem rohani atau simbol dari surga, di mana Allah akan selamanya bersama dengan umatnya. Tetapi yang ketiga, saudara, dan saya kira lebih mungkin istilah kota Allah di sini adalah sesuatu yang ada di dunia ini, sekarang ini, sangat real. Tapi apa yang dia maksud? Agustinus, seorang bapak gereja, menulis buku yang sangat terkenal, The City of God. Dan dia menggunakan gambaran kota Allah di dalam Mazmur 46 ini untuk menggambarkan sebuah kondisi bagi orang percaya. Orang percaya, mereka ada di dunia ini, sekarang ini. Dan Allah hadir bersama dengan mereka di tengah segala kekacauan hidup yang mereka alami. Itulah kota Allah. Dan ada 3 penggambaran yang diberikan tentang kota ini. Pertama, ada sebuah sungai di dalam kota itu. Nah, saudara, kota Yerusalem itu tidak pernah punya sungai di dalamnya. Dan suplai air selalu menjadi sesuatu yang menjadi ancaman ketika perang terjadi. Maka ini adalah gambaran ada kecukupan, ada pemeliharaan Allah di tengah-tengah segala ancaman dan bahaya yang dihadapi. Di mana Allah hadir, kota Allah itu ada kecukupan dan pemeliharaan Allah. Yang kedua, digambarkan kota Allah ini untuk mengkontraskan kota ini dengan keadaan di depan. Pemazmur mengatakan kota ini tidak akan goncang. Dia berkata begini, saudara, ya, gunung goncang di dalam laut, kerajaan juga goncang, semua goncang. Tapi kontras, kota Allah tidak akan goncang. Seakan-akan, saudara, alam boleh tidak tenang, bencana besar boleh datang, kehidupan dalam dunia juga boleh tidak tenang. Politik dunia, ekonomi, semua kekerasan boleh merajalela, semua boleh berantakan, tetapi di mana Allah hadir maka ada kekuatan dan tidak ada yang bisa menggoncangnya. Dan yang ketiga, dia katakan Allah akan menolongnya menjelang pagi.
Saudara, menjelang pagi adalah waktu yang sangat penting karena kota-kota di zaman kuno biasanya diserang menjelang pagi. Maka di mana Allah hadir, pertolongan Allah tepat pada waktunya menjelang pagi. Nah, saudara, inilah kehidupan orang percaya di tengah dunia ini bersama dengan Allah, kota Allah. Itulah yang harusnya dialami oleh kita. Masalahnya begini, saudara. Banyak orang Kristen atau mungkin kita mulai bertanya, di mana kota Allah? Di mana ada kecukupan, kekuatan, pertolongan yang tidak pernah terlambat itu? Saya orang percaya, seharusnya saya berada di dalam kota Allah, tapi saya tidak melihatnya. Saya tidak mengalami kecukupan, kekuatan, pertolongan Allah yang tidak pernah terlambat. Saudara, kita bertanya lalu di mana kota Allah itu? Saudara, betul kota ini memang tidak terlihat oleh banyak orang. Tapi bukan karena tidak kelihatan. Melainkan karena orang mencarinya pada tempat yang salah. Saudara, banyak orang berkata, saya berdoa dan berteriak minta tolong kepada Tuhan di tengah kesulitan. Tapi tidak ada pertolongan datang. Di mana kota Allah itu? Tapi masalahnya kita seringkali salah arah mencari. Salah arah melihat. Salah kategori mungkin. Saudara, kita menganggap kalau Tuhan mau tolong saya, harusnya ini yang terjadi. Begini caranya baru namanya Tuhan tolong. Kalau Tuhan mau memberikan kelegaan, kekuatan kepada saya, begini mestinya yang saya alami. Baru namanya Tuhan tolong dan benar Tuhan bersama dengan saya. Nah, maka kita mencari itu dan kita melihat tidak ada. Di mana kota Allah, di mana pertolongan Allah. Tapi Tuhan mungkin memberikan pertolongan yang sama sekali berbeda. Dan Tuhan seringkali lakukan itu. Kisah para rasul, saudara, menceritakan satu kali ada orang lumpuh di depan bait Allah. Ketika dilihat Petrus lewat, dia minta tolong. Yang dia pikir pertolongan bagi dia adalah diberikan uang. Hanya itu yang dia pikir. Dia harapkan sebagai pertolongan. Tapi Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya. Tapi demi nama Yesus berjalanlah kamu. Dan itu pertolongan Tuhan. Sesuatu yang tidak dia bayangkan, tidak dia minta, tidak dia harapkan bahkan. Tuhan kerjakan. Di dalam perumpamaan Yesus di Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang. Bagaimana anak yang hilang itu ditolong Tuhan. Dia berharap pertolongan Tuhan adalah dia bisa menikmati hidupnya terus menerus. Hartanya tidak pernah habis, kesenangannya tidak pernah berakhir. Itu yang dia pikir adalah pertolongan dari Tuhan baginya. Tapi Tuhan menolong anak yang hilang itu dengan cara bagaimana? Membiarkan dia jatuh miskin, putus asa, sampai berada di dalam kandang babi, mau makan makanan babi pun tidak diberikan. Di sana dia sadar dan dia kembali kepada Tuhan. Itu pertolongan Tuhan bagi dia. Sesuatu yang tidak pernah dia minta, tidak pernah dia harapkan. Demikian pula pada waktu Rasul Paulus mengalami sesuatu yang dia sebut duri dalam daging. Dia berdoa minta Tuhan angkat. Bagi dia pertolongan Tuhan adalah kalau duri dalam dagingnya diangkat. Tapi Tuhan katakan dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu pertolongan Tuhan bagi dia. Bukankah sama, saudara? Di tengah masalah dosa kita. Di tengah kebinasaan kita. Pertolongan bagi kita itu apa? Kita tidak akan pernah minta, tidak akan pernah mengharapkan Yesus mati di salib bagi kita. Tapi itulah pertolongan Tuhan. Itulah yang Allah kerjakan bagi kita. Saudara, maka hari ini problemnya adalah seringkali kita tidak menemukan kota Allah dan pertolongan Allah karena kita mencari di tempat yang salah. Mata kita cuma melihat masalah terus. Mata kita cuma melihat yang kelihatan terus. Kerja susah, keluarga susah, ekonomi susah, hidup susah. Maka yang kita lakukan setiap hari atau kita doakan setiap hari adalah supaya kita bebas dari kesusahan dan masalah. Dan kita bertanya mana kecukupan Tuhan, mana kekuatan dari Tuhan, mana pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Mengapa saya belum bebas dari masalah? Mata kita perlu ditarik untuk melihat kota Allah. Di mana Tuhan tidak tinggal diam. Di mana Tuhan memberikan kecukupan, kekuatan, pertolongan yang tidak pernah terlambat di kota itu. Tapi kita perlu iman untuk melihatnya. Dan yang ketiga, saudara, dalam ayat 9 sampai 11
ada dua perintah yang diberikan kepada kita untuk menarik pikiran kita melihat kota Allah itu. Yang pertama, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Lihatlah, perhatikan baik-baik apa yang sedang dilakukan oleh Allah. Come and see. Marilah lihatlah pekerjaan Tuhan. Dia ada di sini, di dunia ini, di hidup kita. Pekerjaan Tuhan yang seperti apa? Ayat 9 mengatakan pekerjaan yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta perang dengan api. Pekerjaan apa itu? Pekerjaan Allah menghancurkan yang jahat. Pekerjaan Allah menghentikan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Pekerjaan Allah menghalangi segala rencana yang jahat. Pekerjaan Allah untuk memunculkan yang benar, yang adil. Allah sedang mengerjakan itu. Saudara, ada sebuah medali Romawi yang dibuat setelah Kaisar Vespasian itu memenangkan peperangan di banyak tempat. Dia membuat medali itu, lalu kemudian ada gambar di situ Dewi Perdamaian. Tangan dari satu tangan dari Dewi Perdamaian itu sedang memegang ranting zaitun. Tangannya yang satu lagi memegang obor. Dia menyalakan api membakar perisai-perisai. Ranting pohon zaitun itu menggambarkan perdamaian yang dicapai dengan tidak dipaksakan. Hasil negosiasi mungkin. Sesuatu yang didapat dengan damai. Perdamaian yang diperoleh dengan damai. Tapi obor yang membakar tumpukan perisai itu menggambarkan perdamaian yang dipaksa. Artinya suka atau tidak suka, perang berhenti karena kamu dihancurkan. Keduanya adalah perdamaian, tapi berbeda. Perdamaian di dalam Mazmur 46 yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, saudara. Tuhan akan hancurkan kejahatan, kamu suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Maka segalanya akan berhenti. Kejahatan akan berhenti. Ketidakadilan akan berhenti. Penderitaan akan berhenti. Karena Tuhan hancurkan semua. Dan perintah yang kedua, saudara, adalah diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara, banyak orang Kristen ketika mendengar kalimat ini seringkali membayangkan yang diminta adalah kita diam, tenang, merenung, meditasi, mengingat bahwa Dia adalah Allah. Mungkin ada konotasi seperti itu, tetapi James Montgomery Boyce, saudara, dia mengatakan sangat mungkin juga perintah ini bukan untuk kita tenang, merenung, meditasi. Tapi mungkin ini adalah perintah untuk menyerah. Diam kamu, ketahuilah bahwa akulah Allah. Kamu suka atau tidak suka, kamu mau atau tidak mau, kejahatanmu dihancurkan. Maka ini mungkin bukan perintah kepada orang yang percaya kepada Allah, tapi kepada orang yang melakukan kejahatan. Kepada penderitaan dunia, kepada pekerjaan si iblis. Tuhan akan hancurkan itu, maka diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara, Allah sedang bekerja menghancurkan segala kekacauan, kejahatan, penindasan, ketidakadilan dalam dunia ini. Sampai nanti Dia musnahkan semuanya di akhir zaman. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Come and see. Lihat bagaimana Tuhan tidak pernah tinggal diam. Di tengah penderitaan kita, di tengah kesulitan hidup kita, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia sedang menghancurkan segalanya itu sampai pada akhirnya nanti. Come and see. Dan ayat terakhir sudah menjadi penutup yang sangat indah. Tuhan semesta alam menyertai kita. Istilah Tuhan semesta alam, saudara, bisa diterjemahkan secara bebas. The God of angel armies. Tuhan atas seluruh bala tentara malaikat. Saudara, kalau saudara ingat sebuah kisah yang sangat luar biasa di Alkitab. Kota tempat tinggal Elisa dikepung oleh tentara Aram untuk menangkap Elisa. Maka pagi-pagi benar bujangnya keluar lalu melihat sangat banyak tentara Aram. Ada tentara, ada kereta perang, maka dia ketakutan. Yang dia lihat adalah masalah dan kesulitan. Tentara mengepung, tidak ada jalan keluar, tidak ada pertolongan Tuhan. Tapi Elisa tenang sekali karena dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh bujangnya. Maka Elisa berdoa minta agar Tuhan membuka mata bujangnya supaya melihat apa yang dia juga lihat. Yaitu adalah bala tentara Tuhan. Yang jauh lebih banyak
sedang mengelilingi mereka. The God of angel armies. Allah dari bala tentara Tuhan. Bala tentara malaikat. Tuhan yang berkuasa atas alam, atas dunia yang kacau, atas kekerasan militer. Tuhan seperti itulah yang menyertai kita. Tuhan semesta alam menyertai kita. Dan terakhir dia berkata kota benteng kita ialah Allah Yakub. Yakub adalah bapa moyang orang Israel. Dengan menyebut Allah Yakub, dia ingin mengatakan begini, kota benteng kita ialah Allah kita, bukan Allah orang lain. Allah kita. Kita umatnya, dia Allah kita. Dan Allah kita itulah kota benteng kita. Saya ingin menutup dengan memberikan 3 refleksi, saudara. Yang pertama, pertanyaannya, apakah saudara sedang merancang kejahatan? Apakah saudara sedang memikirkan sesuatu yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan? Di dalam pekerjaanmu, di keluargamu. Apakah saudara sedang merancang perceraian? Merancang untuk menjatuhkan orang? Merancang untuk menipu? Atau saudara sedang berusaha melakukan sesuatu yang jelas-jelas tidak berkenan kepada Tuhan? Ketika Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Dia sedang menyatakan otoritasnya dan dia berperang atas semua kejahatan. Baik itu segala bencana, penderitaan, kejahatan yang dirancang manusia, bahkan kematian, Tuhan akan hancurkan semuanya. Kadang-kadang dia lakukan segera. Kadang-kadang dia tunggu untuk menghakiminya nanti. Perang terbesar yang Allah lakukan atas kejahatan dan sudah dimenangkan oleh Allah adalah di salib Yesus. Seluruh kejahatan dipatahkan di sana. Hari ini saudara, kejahatan, penderitaan, kekacauan masih ada, tapi tidak ada sengatnya lagi. Tidak akan bisa membinasakan orang yang percaya. Karena sedikit demi sedikit sampai satu kali nanti semuanya akan lenyap dan Tuhan hancurkan. Apakah saudara sedang merancang kejahatan? Saudara sedang berhadapan dengan Allah. Tuhan akan berkata, diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jangan lakukan. Menyerah kepada Allah. Yang kedua, apakah saudara termasuk umat Allah? Allah adalah Tuhan atas umatnya. Dan untuk umatnya dia hadir, dia memberikan kecukupan, kekuatan dan pertolongan. Dia menjadi tempat perlindungan yang kokoh, penolong di dalam kesesakan bagi umatnya. Tapi apakah saudara termasuk umat Allah? Apakah dia adalah alam? Saudara John Wesley, di hari kematiannya diceritakan ketika dia sudah hampir tidak bisa bicara. Dengan sisa-sisa kekuatannya tiba-tiba dia berseru begini. The best of all is God is with us. Yang terbaik dari segalanya adalah Allah beserta dengan kita. Lalu dikatakan saudara, dia angkat tangannya dengan lemah. Dia melambaikannya. Lalu dia berseru sekali lagi. The best of all is God is with us. Itulah yang terbaik. Pertanyaannya saudara adalah, apakah Tuhan yang maha kuasa, the God of angel armies itu bersama dengan saudara? Dia bersama dengan umatnya, tapi apakah saudara adalah umatnya? Jika saudara belum menjadi umatnya, dia menawarkanmu untuk menjadi umatnya dengan percaya kepada Yesus. Allah menyertaimu karena Yesus menebusmu. Dan yang ketiga, jikalau saudara sudah datang kepadanya melalui iman kepada Yesus Kristus, dia adalah Allahmu, saudara adalah umatnya. Dan itu berarti saudara berada di dalam kota Allah. Dia bersama denganmu sepanjang waktu menjadi kota bentengmu. Alamilah lagi hidup di dalam kota Allah itu. Saudara, bagi saudara yang percaya, ingat, Tuhan mungkin meluputkanmu dari penderitaan. Kau tidak mengalaminya. Kau tidak mengalami bahaya sama sekali. Karena Allah adalah tempat perlindungan yang kokoh. Tapi Tuhan juga mungkin mengizinkanmu mengalami penderitaan. Dan di situ dia menjadi pertolongan dalam kesesakan. Apapun, alami itu. Jangan bergantung kepada diri sendiri, kepada apa yang kita punya, kepada orang di sekitar kita.
Tapi bergantunglah kepada Tuhan. Saudara, Yesus mati bagi kita. Maka seperti dikatakan Paulus, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Penderitaan, ketelanjangan, kelaparan, penganiayaan, apapun tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Hari ini, sampai kita mati, sampai selama-lamanya. Alamilah lagi itu. Maka kita ingat kalimat ini sore hari ini. The best of all is God is with us. Yang terbaik dari semuanya, Allah beserta kita karena kita sudah ditebus oleh Yesus. Mari masuk di dalam waktu teduh, saudara masing-masing berdoa kepada Tuhan, responi firman Tuhan. Apakah saudara sedang merancang kejahatan? Engkau sedang berseberangan dengan Allah. Kau tidak akan mungkin menang. Diam dan ketahuilah bahwa dialah Allah. Apakah saudara termasuk umat Allah? Dia bersama dengan umatnya. Tapi apakah saudara adalah umatnya? Yesus mengundangmu untuk percaya. Dan ketika kalau engkau betul orang percaya, engkau berada di dalam kota Allah itu. Dia ada bersamamu, dia memberikan kecukupan, kekuatan, pertolongan yang tidak pernah terlambat. Apakah saudara masih mengalaminya? Maukah mengalami lagi dan lagi pertolongan Allah? Engkau melihat lagi kota Allah itu, bahwa engkau ada di dalamnya. Mintalah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan dan nanti saya akan tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menebus kami yang percaya. Kami menjadi umat-Mu, Engkau menjadi Allah kami. Dan Engkau ada bersama dengan kami di tengah kekacauan dunia ini. Engkau meluputkan kami dari bahaya dan penderitaan. Dan Engkau juga menyertai kami dalam bahaya dan penderitaan. Tuhan, tolong kami berharap kepadamu. Tolong kami memandang kepadamu. Buka mata kami untuk melihat kota Allah di mana kami ada di dalamnya. Buka mata kami untuk melihat kehadiran-Mu bersama kami. Tuhan, tolong kami yang lemah. Kuatkan kami dan ajari kami untuk terus berharap dan bergantung kepadamu. Sampai pada akhirnya di akhir zaman kami akan melihat sepenuhnya janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.